Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati ajsadina wa qulubina, li shifaa amradina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, wa li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Allah. Ini merupakan ungkapan orang-orang yang sudah mengalami kebenaran hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian direkam oleh hadiratnya. Inna dina, sesungguhnya agama, al-qawim yang tegak, wasyar'al mustaqim, dan syariat yang lurus, al-maqbul yang diterima, al-mardi yang diridhai, indallah di sisi Allah, al-hadi yang memberikan petunjuk, lil ibad bagi para hamba, ila tariqir rasyad menuju jalan petunjuk, huwal Islam ialah agama Islam, al-munazzal yang diturunkan, min indihi dari sisi Allah, illa khairil anam kepada sebaik-baik manusia, yaitu Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Agama ya, panduan kebenaran agar kita selamat dan bahagia di dalam kehidupan ini, selamat dan bahagia di kehidupan nanti. Panduan ini datangnya dari pencipta kita, dari pencipta alam raya. Di sini disebutkan pertama, ad-din al-qawim, agama yang tegak. Kenapa agama ini mesti tegak? Karena landasannya itu adalah kebenaran. Sebuah tindakan
yang landasannya itu adalah kebenaran, maka sesungguhnya tindakan itu dibackingi oleh Allah Ta'ala, dan karena itu akan senantiasa tegak. Akan senantiasa tegak. Hatta ghadat millatul islami wahya bihim min ba'di ghurbatiha mausulatar rahimi makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'lin falam taitam walam taimi. Millatul Islam itu ibarat seorang perempuan yang tidak akan menjadi janda, falam taitam ibarat juga anak yang tidak akan pernah menjadi yatim. Jadi ibaratnya anak dan perempuan, anak itu tidak menjadi yatim, perempuan itu tidak menjadi janda, karena dibackingi oleh Allah Ta'ala melalui Kanjeng Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma pada saat yang bersamaan, keburukan itu juga muncul di mana-mana. Walaupun sesungguhnya landasan dari keburukan itu tak lain adalah prasangka, bukan betul-betul kebenaran. Prasangka, bahwa orang memiliki prasangka bahwa keburukan itu merupakan perayaan kegembiraan, berprasangka itu. Karena itu kemudian terus dikobar-kobarkan, terus dimunculkan. Maka dari itu, dari dulu sampai sekarang yang ada itu adalah dua kubu, kubu kebaikan dan kubu keburukan. Jadi keduanya mencoba untuk saling mempengaruhi. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa melenyapkan keburukan. Tapi juga kebalikannya, wa kadzalika sayyi'at, demikian pula keburukan itu yudhibna shalihal a'mal, bisa melenyapkan kebaikan-kebaikan. Itulah isi kehidupan, yaitu denyut kebaikan dan denyut keburukan. Isi kehidupan. Dengan seperti itu, kehidupan ini mengalami progresivitas, mengalami gejolak, mengalami kemajuan. Jadi Allah Ta'ala itu mengelola kehidupan ini dengan cara menghendaki adanya dua kubu itu. Walaupun tidak setiap apa yang dikehendaki oleh Allah diridhoi. Jadi ada kalanya kehendak Allah itu berbarengan dengan ridho, ada kalanya kehendak Allah tidak berbarengan dengan ridho. Allah lah yang menghendaki keburukan itu. Sebab tanpa adanya kehendak Allah, mana mungkin jadi, mana mungkin muncul keburukan. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Tapi tidak setiap kehendak Allah itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan keledai, dan Allah pula yang berfirman, wa inna angkarul aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Allah lah yang menciptakan keledai itu. Berada di antara dua kubu, menghendaki munculnya dua kubu. Yang satu diridhoi sekaligus dikehendaki, yang satunya lagi dikehendaki tapi tak diridhoi. Jangan tanya kenapa dan mengapa. Karena seluruh tindakan Allah Ta'ala benar adanya, walaupun belum tentu akal pikiran kita bisa menjangkaunya. Jadi akal pikiran manusia terlampau lemah untuk bisa menjangkau kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wasyar'al mustaqim. Agama ini juga merupakan syariat yang lurus. Lurus kemana? Lurus kemana? Lurus ke ridho Allah Ta'ala. Terus apakah keburukan-keburukan itu bukan merupakan jalan yang lurus? Nah, sebentar.
Kata Ibn Arabi ya, keburukan-keburukan itu memiliki tuannya sendiri dari nama-nama Allah juga. Karena itu ya, yang diridhoi oleh nama Allah Ta'ala Al-Mudhil, yang menyesatkan, yang diridhoi itu adalah orang yang serong-serong. Jadi jangan bingung ya, jangan bingung. Jadi nama Allah diantaranya adalah Al-Mudhil, yang menyesatkan. Berarti yang cocok untuk nama ini adalah mereka yang serong. Jadi namanya Abdul Mudhil, hamba dari Tuhan yang menyesatkan. Una'udzubillah. Kalau Abdul Hadi, hamba dari Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk. Oke, itu lurus ke keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan orang yang serong itu tidak memiliki tuan, tidak memiliki tuan juga dari nama-nama Allah Ta'ala tertentu. Al-Mudhil, yang menghinakan misalnya. Al-Muntakim, yang menyiksa. Jadi walaupun itu merupakan nama-nama Allah Ta'ala itu ya, tapi semoga kita tidak dipandu oleh nama-nama itu. Jadi ya, wa ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala sirati mustaqim. Tidak ada dari satu pun binatang melata, termasuk kita manusia ini binatang melata ya, kecuali ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Ta'ala. Berarti semuanya? Iya, semuanya. Termasuk orang-orang yang ingkar, iya, dipegang ubun-ubunnya. Sementara inna rabbi ala sirati mustaqim, Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Berarti lurus. Orang serong, orang meko lurus. Lurus ke mana? Lurus ke Tuhannya itu. Lurus ke Tuhannya itu. Akhirnya sampai kepada Allah, Jemaah kan, sampai kepada Allah Ta'ala itu bisa dengan riang gembira, bisa dengan penuh keindahan. Ada kalanya sampai kepada Allah Ta'ala itu dengan adanya kemurkaan. Yang penting sampai. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala karena berasal usul dari hadiratnya. Cuma yang kita mohonkan adalah sampai dengan keindahan. Jadi apa yang disebut sebagai husnul khotimah, akhir yang indah. Nah, itu yang disebut sebagai tujuan dari adanya agama ini. Akhir yang indah. Karena itu kita berharap makin bertambah umur, makin indah kehidupan rohani kita. Terus makin indah, makin nikmat kalau begitu. Terus apakah orang-orang yang serong itu tidak makin indah? Makin indah juga menurut perspektif mereka. Bukankah kita tahu di dalam kehidupan ini ada binatang-binatang yang pasti tidak mau kalau dikasih pukis ini. Tapi kalau dikasih teletong mau. Ada binatang-binatang begitu. Itu enak. Ya enak menurut lidah mereka. Enak. Lurus juga itu. Sebab ada pemandunya. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang tidak ada pemandunya dari nama-nama Allah. Pasti ada pemandunya. Sebab seluruh binatang melata, termasuk kita manusia, dipegang ubun-ubunnya oleh Allah Ta'ala lewat nama-namanya itu. Sementara Allah Ta'ala berada di atas jalan yang lurus. Jadi ini ya diungkap sedemikian mendalam dan luasnya oleh Ibn Arabi. Keterangan-keterangan seperti ini. Sehingga kalau kita membayangkan mereka katakanlah orang-orang yang serong, yang sesat itu, nah kita jangan menyamakan dengan pandangan kita terhadap diri kita. Pandanglah lewat perspektif mereka. Syekh Abdul Karim Al-Jili ya, di dalam kitab Al-Insanul Kamil itu menyebutkan bahwa beliau pernah berjumpa dengan beberapa orang di India, dan kesenangan orang itu tidak sama dengan kesenangan orang kebanyakan. Apa kesenangannya? Berkelahi. Jadi kalau seminggu nggak berkelahi itu gatel ya. Jadi kelahi itu merupakan kenikmatan. Jadi
seperti greges kalau nggak kelahi. Ketika berkelahi puas tuh, apakah menang atau kalah puas. Nah ini kan berarti gambaran ya, gambaran kenikmatan yang tidak bisa kita pandang lewat perspektif pandangan kita terhadap diri kita. Beda. Menurut kita ya, adanya binatang serangga pemakan teletong itu menjijikkan. Menjijikkan menurut selera kita. Tapi bagi dia, makanan kita ini yang menjenuhkan. Menjenuhkan. Maka karena itu ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili bahwa ada penduduk neraka tertentu yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang surga kebanyakan. Kenapa? Karena memiliki posisi. Jadi semacam ketua wakil ketua di neraka itu loh. Memiliki posisi. Dan itu mahlun nadzurillah. Fokus pandangan Allah Ta'ala ke neraka itu. Ya. Betapa sangat mudah kita mengafirmasi atau menerima hal seperti ini. Kenapa? Karena bawah sadar kita, apa yang disebut sebagai orang yang beruntung itu, ya orang yang patuh, orang yang setia, orang yang menjalankan perintah, orang yang menjauhi larangan, itu kan. Nah, ternyata ada, di seberang sana itu ada perspektif tersendiri. Yang Allah menangani mereka tentu saja tidak sama dengan Allah Ta'ala menangani diri kita. Al-Makbul yang diterima, Al-Mardi yang diridhoi. Jadi kalau sudah diridhoi itu ya, itu berarti benarnya itu 2 kali lipat. Pertama, benar karena kita melaksanakan perintah agama itu. Yang kedua, benar karena itu diridhoi. Benar. Jadi agama yang tegak, syariat yang lurus, yang diterima dan diridhoi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah agama Islam. Agama Islam. Nah tentu saja ini perspektif kita untuk kalangan kita. Kita tidak boleh ya menghakimi agama orang lain dengan perspektif agama kita di dalam kehidupan sosial, di dalam interaksi dengan sesama. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena mereka itu juga memiliki landasan keyakinan yang menurut perspektif mereka itu benar. Jadi kita di dalam kehidupan bersama dengan agama-agama lain itu harus mencari titik temu, kesamaan-kesamaan. Jangan kita itu mengadu titik runcing, perbedaan. Ya bertikai kalau begitu dong. Wong hidup ini bagaimana rukun kok, bagaimana damai, kok malah menciptakan pertikaian. Makanya saya beberapa hari yang lalu itu ya membaca komentar di Facebook ya. Ada video pembakaran mayat di Bali. Pembakaran mayat di Bali itu. Nah, video itu dikomentari oleh seseorang. Komentarnya adalah mengutip hadis Nabi bahwa jenazah itu jangan diiringi dengan musik dan api. Nah, terus ditanggapi oleh komentator berikutnya. Salah kamar om, katanya. Kenapa? Karena harus menghargai keyakinan orang kan gitu. Adapun dalam hati kita misalnya mengatakan bahwa itu adalah kebatilan, nggak masalah dalam hati. Tapi ketika diungkapkan di media sosial, diungkapkan dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain, itu bisa memunculkan persoalan. Kenapa? Ya keyakinannya dewe-dewe kok. Makanya disebut salah kamar. Islam ya. Nah, terus apakah Islam itu, kata-kata Islam itu menunjuk kepada nama atau menunjuk kepada substansi, hakikat? Nah, di dalam ayat ini ya, para sufi itu menyatakan bahwa innad dina indallahil Islam itu menunjuk kepada substansi. Kenapa? Karena sesungguhnya agama Allah Ta'ala
yang diturunkan kepada para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sejatinya adalah agama Islam itu. Islam itu artinya berserah diri. Berserah diri. Makanya Nabi kita itu mengatakan sebagaimana dikutip oleh Al-Quran, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku ini bukan merupakan yang baru, bukan merupakan rasul yang baru di antara para rasul, tidak. Aku ini merupakan kesinambungan gerbong-gerbong kerasulan itu. Jadi Nabi itu merupakan pelanjut dan penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Terus kenapa? Kok misalnya yang dikatakan yang sempurna itu Islam? Karena sesungguhnya ajaran-ajaran itu juga mengalami evolusi, tapi tidak di bidang ketauhidan. Evolusi di bidang adanya syariat yang mengatur kehidupan manusia, hablun minan nas. Itu ada evolusinya, berevolusi. Jadi apakah agama yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah benar? Ya benar. Kok tidak berlaku sekarang? Nah, itu sama dengan uang ya. Uang di zaman dulu asli. Tapi untuk beli sekarang harus ditukar dulu. Nah, itu loh. Jadi kenapa? Yang berlaku sekarang ya uang yang update-nya sekarang. Bukan lantas tidak benar. Tukar dulu di bank boleh. Tukar. Kalau pas uangnya itu uang antik, bisa mendapatkan tukaran yang banyak. Islam itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semulia-mulianya manusia. Jadi porosnya itu ya Allah, terus malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Itu salah satu penafsiran terhadap alif lam mim. Allah, malaikat Jibril, lamnya, terus mimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porosnya itu seperti itu. Nah, ini poros keselamatan ini datang dari Sang Pencipta kita, Sang Pencipta manusia, untuk keselamatan manusia. Tentu yang paling tahu tentang langkah-langkah untuk sampai kepada keselamatan kebahagiaan itu adalah yang menciptakan kita tentunya. Sebab yang paling mengerti tentang onderdil semacamnya dari kehidupan kita manusia itu ya Allah gitu loh. Bahan metu. Jadi poros ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pemandu bagi manusia. Kenapa? Karena manusia itu dengan dibiarkan begitu saja tidak tahu mencari jalan keselamatan manusia itu. Kalau dibiarkan begitu saja, nggak paham. Jadi akal itu nggak bisa menjangkau. Coba kalau misalnya tidak ada panduan, apa bisa dengan akalnya orang itu sholat? Ya nggak bisa. Terus mana yang wajib, mana yang sunnah? Nggak bisa. Kalau hanya dibiarkan manusia dengan akalnya, bagaimana mungkin bisa naik haji? Oh, itu harus ada panduannya kok. Bagaimana mungkin berpuasa? Itu juga ada panduannya. Nggak bisa. Berarti karena akal manusia itu tidak bisa menjangkau sepenuhnya adanya jalur-jalur keselamatan itu, maka Allah Ta'ala memberikan petunjuk dengan menurunkan agamanya. Begini, 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 begini. Ikuti itu tanpa banyak cincong, karena kita tidak tahu sesungguhnya dengan akal kita ini kita tidak sampai kepada substansi itu, kepada hakikat itu, kepada keselamatan itu. Kita tidak bisa sampai. Maka ikuti. Nah, di sini ya, karena akal kita tidak sanggup menembus hakikat itu, maka kemudian kita mengandalkan iman. Jadi iman itu diperlukan karena tidak semua ajaran itu bisa kita capai dengan akal. Maka iman. Iman itu tandanya apa? Kita pasrah kepada Allah Ta'ala berkaitan dengan kepengaturan terhadap diri kita. Kita pasrah. Iman. Jadi kalau semua bisa dijangkau oleh akal, maka iman tidak diperlukan. Tidak diperlukan.
Justru karena akal tak menjangkaunya, maka iman kemudian menjadi jembatan bagi segala sesuatu yang tak tercapai oleh kekuatan kedahsyatan akal manusia itu. Wa ma khatalafa, dan tidaklah berselisih al-mu'anidun, siapa? Kaum yang menentang ajaran, al-munkirun, yang ingkar lidinil Islam, bagi agama Islam, minalladzina, dari orang-orang utuh yang diberikan kepada mereka alkitab, terhadap kitab. Artinya al-yahuda wan nasara, Yahudi dan Nasrani, illa mim ba'di ma, kecuali setelah sesuatu yang datang hum kepada mereka al ilmul yaqini, apa ilmul yakin, fi kutubihim, di dalam kitab-kitab suci mereka, al munazzala, yang diturunkan min indillah, dari sisi Allah Ta'ala, bi annahu, bahwa sesungguhnya sya'an sayadhharu, akan muncul an-nabiyyu, siapa? Seorang nabi, al-haqqu, yang benar, wa dinul haq, dan agama yang benar, an-nasih, yang menghapus, li jamil adyan, bagi semua agama as-sabiqah yang telah lalu. Jadi ya, adanya pengingkaran itu, adanya penentangan itu, justru setelah datang kepada mereka itu adanya ilmu yakin, ilmu kebenaran di kitab-kitab suci mereka. Jadi tidak ada satupun kitab suci sebelum Al-Quran yang tidak menjelaskan tentang akan lahirnya seorang nabi. Sudah ada itu, sudah ada. Nah, ketika ternyata muncul nabi yang dijanjikan itu, maka atas nama tidak suka ditolak, kemudian ditolak. Padahal akan munculnya seorang nabi terakhir itu disebutkan di dalam kitab-kitab suci itu. Tapi bagi para penganut agama-agama sebelum Islam, yang mereka itu memiliki sebuah keyakinan dan mengetahui bahwa nabi yang terakhir itu sudah dilahirkan, langsung ikut. Contohnya Buhairah, ya, Buhairah. Nabi itu ketika masih remaja itu pernah ikut rombongan dagang, ya, dari Mekah ke Syria. Rombongan dagang itu berjalan kaki atau naik unta atau naik kuda bersama barang-barang dagangan mereka. Nah, ketika nyampe di Syria itu, Nabi dan rombongan itu berteduh di sebuah pohon, ya. Pohon itu semula kerontang, tapi seketika berubah menjadi lebat dengan daun-daun yang hijau itu loh. Nah, si pendeta Buhairah ini kemudian tahu karena membaca di dalam kitabnya, tahu bahwa kalau ada seseorang yang berada di bawah pohon yang kerontang, kemudian pohon itu berubah menjadi lebat dengan dedaunan yang hijau, pastilah itu seorang calon nabi. Nah, terus tanda yang kedua yang dibaca oleh seorang pendeta itu adalah bahwa rombongan dagang itu selalu dipayungi oleh awan. Dipayungi oleh awan. Yakin kemudian si pendeta itu bahwa di antara rombongan itu ada seorang calon nabi. Oke, untuk ngetes, untuk memperkuat keyakinannya, si pendeta ini sengaja mengundang semua rombongan dagang untuk makan siang di rumahnya. Para kisanak semua dimohon untuk mendatangi rumah saya hanya untuk sekedar makan siang. Nah, orang-orang lapar itu senang. Nah, berangkat rombongan dagang itu ke rumah pendeta, berangkat. Nah, tapi ternyata awan itu tetap di situ. Tetap di situ, tetap di tempatnya semula, tidak bergerak. Nah, kemudian tanya itu si pendeta itu, apakah rombongan sudah datang semua? Sudah, kecuali satu orang penjaga barang-barang kami, gitu. Dan orang itu tidak memiliki barang dagangan sendiri, cuma sebagai penjaga. Oh, diajak sekalian, tenang, barang-barang kalian itu aman di sini, saya yang menjadi jaminan aman. Ajak sekalian. Nah, ketika diajak, seorang anak muda yang bernama Muhammad bin Abdullah itu diajak,
Awannya itu ikut juga, ikut juga. Sampai akhirnya awan itu berhenti persis di depan pintunya pendeta Buhairah itu. Kemudian dijamu. Rombongan itu dijamu. Dan dengan terang-terangan Buhairah itu kemudian bilang, tidak salah lagi, ini adalah calon nabi. Dan sejak sekarang saya beriman kepada orang ini. Jadi, nggak tanggung-tanggung bukti kebenaran kenabian itu loh ya. Allah Ta'ala menggerakkan awan gemawan sejak mulai berangkat dari Mekah sampai Syria itu, setiap siang itu pasti dipayungi oleh awan itu. Dipayungi oleh awan. Ini bukti kebenaran yang tidak bisa dibantah. Tidak bisa bantah. Perkara bergeraknya awan itu tidak bisa direkayasa. Sama seperti terbelahnya rembulan, itu tidak bisa direkayasa. Kalau terbelahnya rembulan itu begini ya. Abu Jahal itu berkirim surat kepada seorang raja bernama Habib bin Malik, bahwa di Mekah itu ada agama baru yang semakin membahayakan agama leluhur katanya. Tolong Anda sebagai seorang raja datang untuk ikut mengatasi persoalan ini. Datang di siang hari dengan segenap gegap gempita para tentara. Raja Habib bin Malik itu datang. Nah, terus dia bilang dengan kalimat yang sangat jumawa, coba bawa pemuda itu ke sini, bawa ajak, kalau tidak mau paksa. Udah mulai bahasa kasar ini. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya itu memberikan banyak sekali hadiah-hadiah kepada Raja Habib bin Malik itu karena sudi untuk mendatangi undangannya. Nah, Habib bin Malik itu kemudian bilang, para nabi di dalam sejarah ketika mengaku dirinya sebagai rasul tentu ada buktinya. Bukti kerasulanmu apa? Nabi kemudian bilang, kau minta bukti apa? Baik, sekarang siang hari, tolong sekarang juga dirubah siang hari menjadi malam. Di luar kuasa manusia itu loh ya. Siang hari dirubah menjadi malam. Dan permintaannya tidak berhenti sampai di situ. Di situ. Setelah menjadi malam, tolong tampakkan rembulan sedang purnama raya. Sampai di situ? Tidak. Setelah muncul rembulan sebagai purnama raya itu, turunkan, panggillah ke bawah sini. Lantas belahlah menjadi dua. Apa sampai di situ? Tidak. Nanti ada satu syarat lagi yang saya sembunyikan dalam hati. Kalau engkau tahu apa yang saya sembunyikan dalam hati, aku akan beriman kepadamu. Ini permintaan kelas berat ini. Kelas berat. Siang langsung dirubah menjadi malam. Nabi kemudian naik ke atas gunung Abi Kubis itu, sholat 2 rakaat. Datang kemudian malaikat Jibril dan menyatakan bahwa seluruh alam raya ditundukkan kepada engkau wahai Kanjeng Rasul. Ditundukkan. Matahari itu ditunjuk dengan jarinya langsung padam, terbenam ke arah barat dengan secepat mungkin. Muncul kemudian malam, dan di saat itu kemudian muncul purnama raya. Ketika purnama raya itu ditunjuk dengan tangannya, terbelah menjadi 2, separuhnya di depan gunung, separuhnya di belakang gunung. Terheran-heran orang. Raja Habib bin Malik itu bilang, ini belum rampung. Baiklah, sabda Nabi, apa yang ada di hatimu adalah bahwa engkau punya seorang anak perempuan, tidak punya tangan, tidak punya kaki, lumpuh. Dan berkat pertemuanmu denganku, anakmu sudah dikembalikan oleh Allah Ta'ala menjadi sempurna. Sekarang juga. Kaget itu. Bagaimana yang ada di hatinya langsung dibaca oleh Nabi. Dan betul itu yang diinginkan. Maka seketika kemudian Habib bin Malik itu masuk Islam. Sementara Abu Jahal tetap dalam pengingkarannya. Betul ya? Jadi sedahsyat apapun mukjizat, kalau berhadapan dengan orang yang tertutup hatinya, tetap
tetap tidak akan membuatnya terbuka untuk menerima petunjuk, tetap. Maka itulah pentingnya adanya istiqdad, kesiapan kita untuk menerima adanya kemilau-kemilau cahaya rohani. Katakanlah misalnya ya, kan ngaji di kita ini ngaji tasawuf tuh. Itu tidak cukup. Ini harus dibuka untuk bisa menerima. Setelah menerima nggak cukup, butuh adanya kesanggupan untuk mengelola agar menjadi amal gitu loh. Sebab kalau tidak dikelola menjadi amal, akan kesepian ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan tasawuf yang ada dalam diri kita. Kesepian, tidak tersentuh. Hanya sebagai konsep di dalam diri. Jadi karena itu setelah kita mengetahui kebenaran-kebenaran, maka tugas kita adalah bagaimana secepat mungkin kita mengamalkannya. Agar tidak kesepian ilmu rohani itu. Agar tidak menggigil kedinginan lantaran tak tersentuh oleh adanya praktek-praktek kita yang nyata. Jadi adanya pengingkaran itu setelah turunnya kitab-kitab suci kepada mereka dan sudah dikasih tahu. Tanda-tanda kenabiannya itu ini sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu. Maka karena itu ya, beruntung orang-orang zaman dulu yang telah membaca Taurat Injil, kemudian ketika Nabi datang langsung pasrah. Oh, beruntung itu. Beruntung. Ada orang tua ya di zamannya Nabi yang ketika Nabi berumur 40 tahun menerima firman di Gua Hira itu, orang tua ini sudah sepuh, namanya Waraqah bin Naufal. Ini seorang pendeta juga, Waraqah bin Naufal. Ketika Nabi menerima firman Allah Ta'ala Iqra itu, menggigil Nabi. Dari saking hebatnya firman Allah, menggigil. Dalam kondisi menggigil seperti itu, dibawa oleh istrinya Sayyidah Khadijah kepada orang tua ini, Waraqah ini. Kata Siti Khadijah, "Paman, ini ponakanmu ini kenapa paman? Ini habis bertahanus menyepi di Gua Hira. Ini kenapa paman?" Oh, katanya, inilah yang pernah dialami oleh Nabi Musa. Ini benar ini. Suamimu ini benar. Suamimu ini dalam petunjuk. Ini benar. Dan saya sudah membaca dalam kitab-kitab terdahulu bahwa ciri-ciri dari seorang nabi terakhir itu begini. Yang persis seperti Nabi Muhammad. Apa kemudian kata Waraqah bin Naufal itu? Andaikan aku berumur panjang dan nanti suamimu ini diusir dari kampung halamannya sendiri, aku yang akan terdepan untuk membelanya. Jadi Nabi itu sudah diketahui oleh Waraqah bin Naufal bahwa beliau itu akan diusir di kampung halaman, yang menyebabkan beliau itu hijrah di tengah malam bersama Abu Bakar itu loh. Jadi kalau aku masih hidup ketika suami mau diusir, aku yang terdepan untuk membelanya. Tapi ya, seminggu setelah perjumpaan Kanjeng Rasul dengan Waraqah bin Naufal itu, Waraqah bin Naufal wafat. Belum sempurna melaksanakan ajaran Islam, tapi hatinya sudah lengket dengan keimanan kepada beliau itu, kepada Kanjeng Rasul. Maka ketika Nabi itu berada di Madinah, Islam sudah jaya, beliau Kanjeng Rasul itu bersabda, "Aku melihat paman Waraqah bin Naufal berada di tempat yang tersendiri dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala di surga." Hatinya itu terpaut itu loh. Maka karena itu apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Pautkan hati kita, tautkan hati kita, tambatkan hati kita kepada Kanjeng Rasul itu, tambatkan. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang membaca kitab-kitab suci sebelum Al-Quran dan kemudian beriman dengan diutusnya Kanjeng Rasul itu. Beriman. Jadi dari sekarang kita itu harus menambatkan hati kepada beliau. Agar apa? Agar nama kita dikenal. Ketika sudah dikenal, diperjuangkan oleh beliau di alam akhirat, beres kita. Nabi kalau memperjuangkan orang itu nggak pernah gagal. Beres. Apakah bisa kita menambatkan hati dari sekarang yang jauh kita lahir setelah beliau itu wafat? Sampai ribuan tahun. Bisa? Bisa. Bisa. Jadi
Nabi itu tetap menerima adanya koneksi kecintaan dan kerinduan dari kita kepada beliau, tetap menerima. Beliau sudah pernah bilang kok, wa syauqah li ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di. Betapa kangen aku, rindu aku kepada saudara-saudaraku yang datangnya, yang lahirnya masih kelak, jauh setelah aku. Loh. Jadi kalau hati kita tertambat kepada beliau, kita itu berarti dikangen nih. Dikangen nih. Nah, para sahabat kemudian bilang, bukankah kami ini adalah saudaramu, wahai Rasul? Oh bukan, sabda Nabi, kalian adalah sahabatku. Ini saudara-saudaraku yang aku sebut ini. Datangnya, lahirnya masih kelak. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari orang yang dikangeni Kanjeng Rasul itu. Harus berlomba-lomba untuk itu. Sebab itu akan sangat menguntungkan kita di kehidupan akhirat terutama. Tapi juga di kehidupan dunia akan kita rasakan adanya kebahagiaan kalau hati kita betul-betul tertambat kepada beliau. Oke ya. Moga-moga kajian ini, majelis ini menjadi wasilah bagi diri kita untuk semakin baik, semakin bernilai, semakin indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga anak cucu kita juga menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negara kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga utuh, sehingga kita menjadi tentram dalam bersembah sujud kepada hadiratnya. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada